Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, sebagaimana anak-anak bangsa yang tidak mengerti sejarah. Kami hadir hari ini di tengah tulang belulang makam seorang pahlawan yang berjasa, yaitu Bapak TNI kita, Haji Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar yang mendirikan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pasca pengkhianatan gerakan 30 SPKI pada tahun 1965 yang mengorbankan ajudannya seorang Kapten Pierre Tendean, termasuk anaknya Ade Irma Suryani yang diberondong oleh peluru para Cakrawirawa malam itu, berdasarkan film G30 SPKI yang kami lihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa bangsa ini ya Allah. Tempatkanlah beliau di surga-Mu ya Allah. Jadikanlah beliau teladan bagi kami untuk mempertahankan negara yang kami cintai, yang telah dibeli dengan air mata, dengan tulang belulang dan darah yang terpendam di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, para generasi-generasi penerus, untuk mencintai negeri ini. Negeri yang berkeadilan, negeri yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka negara Indonesia dinyatakan kemerdekaan. Bukan karena kami, bukan karena kakek-kakek kami yang hebat, tapi karena keriduan Allah lah negeri ini merdeka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah saudara-saudara kami, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, untuk memelihara negeri ini, untuk menjaga tanah air ini, untuk menjaga tumpah darah ini, dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan yang dituangkan dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, yaitu untuk mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak bangsa yang tidak durhaka terhadap para pahlawannya, karena kami sadar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ya Allah, ya Tuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Terakhir bintang, ya Allah, kembalikanlah kemerdekaan ini, kembalikanlah cita-cita para tulang belulang yang ada di sini ya Allah, kembalikanlah kemurnian dan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur demi rakyatnya, bukan rakyat orang lain, bukan bangsa lain, tapi untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan Bang Jali Pitung. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kami Jumat 7 Mei 2021 maksud kami hadir ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dalam rangka mengunjungi beberapa tokoh bangsa yang dimakamkan di sini. Baru saja kami mengunjungi Taman Makam Abdul Haris Nasution. Beliau adalah bapak bangsa, beliau adalah bapaknya ABRI atau TNI yang dikisahkan dalam peristiwa gerakan 30S 65 yang bagaimana kita ketahui. Nah, ini adalah Dr. Haji M. Taufik Kemas. Beliau juga merupakan orang yang sangat mencintai negeri ini dengan gagasannya, yaitu yang kita kenal dengan 4 pilar. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga memelihara Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berkaitan dengan rencana kami mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi besok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Mei,
Maka kami hadir ke sini untuk mengingatkan kembali bagaimana kita mengembalikan arah dan tujuan berbangsa dan bernegara. Artinya kami mengajak dan mengingatkan sekaligus memanggil seluruh anak bangsa yang masih mencintai negeri ini, yang masih mencintai 4 pilar tanpa partai apa, tanpa suku apa, tanpa agama apa. Kami ingin kembali kepada keutuhan cita-cita luhur Pancasila sebagaimana para bapak bangsa yang sudah memendamkan tulang dan air matanya di sini. Mudah-mudahan apa upaya-upaya kita sebagai upaya yang mewakili rakyat yang mencari keadilan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 10 Mei besok yang tinggal beberapa hari lagi. Untuk saudara-saudaraku di seluruh tanah air, ini adalah gugatan untuk rakyat banyak. Ini adalah bukan gugatan pribadi Jalih Pitung atau TPUA, tapi ini adalah gugatan rakyat Indonesia yang merindukan sebuah keadilan, yang merindukan kesejahteraan, di mana rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi di dalam negeri yang kita cintai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memberi dukungan moral dan memberikan doa bagi kami yang sedang berjuang demi kepentingan rakyat. Saudara-saudara, sebagaimana kita saksikan di dalam film G30 SPKI, beliau adalah para korban pengkhianatan dari gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia 1965. Sejarah kelam, sejarah hitam yang tidak boleh terulang kembali. Maka untuk itu, kita sebagai anak bangsa merasa sangat prihatin dengan keberadaan seperti saat ini, di mana para generasi kita sudah lupa akan Pancasila. Kalaupun ada yang menyampaikan Pancasila, hanya sebatas lisan belaka. Tapi antara mulut, hati dan perutnya itu tidak sama. Antara ucapan, tindakan dan perbuatan serta kebijakan yang dikeluarkan itu tidak linear. Maka untuk itu, dengan kehadiran kami hari ini, semoga menjadi wasilah bagi perjuangan kami ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Jalih Pitung. Hari ini Jumat 7 Mei 2021 hadir di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata bermaksud ingin mengunjungi 3 tokoh nasional yang terkait dengan penguatan penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang pertama adalah Jenderal Besar Haji Abdul Haris Nasution. Yang kedua, Letnan Jenderal Bapak Ali Sadikin yang pernah menjadi Gubernur DKI, dan Pak Haji Taufik Kemas selaku Bapak Negara atau suami dari Presiden Ibu Megawati. Beliau tentang konsep 4 pilar, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan itu semua, ini masih punya hubungan yang korelatif dengan gugatan saya dan TPUA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat besok tanggal 10 Mei hari Senin terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI. Mengapa hal ini dilakukan penggugatan oleh kami? Kami ingin bahwa penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan
tujuan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, hari ini kami sudah selesai mengunjungi dua tokoh nasional yang ingin mempertahankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nanti kami akan menghadiri juga di makam Letnan Jenderal Ali Sadikin di Mahkamah Tanah Kusir. Terkait dengan gugatan kami, mohon doanya bagi bangsa Indonesia, sekaligus saya mengajak seluruh anak bangsa untuk memiliki kesadaran yang tinggi di dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila. Kita ingat betul bagaimana para dua tokoh bangsa mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarah perjuangan bangsanya. Untuk itu para generasi muda, adik-adik mahasiswa, bangsa ini akan diserahkan kepada Anda semua. Umur kami tinggal puluhan tahun, tapi ratusan tahun ke depan yang tidak pernah kita tahu ujungnya, Indonesia akan diserahkan kepada Anda generasi muda. Wahai para mahasiswa, adik-adikku tercinta, bangunlah, sadarlah apa tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Bang Jali Pitung, bersama teman-teman, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa yang seikhlas-ikhlasnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.